Ner aga kareba kaceps di sini, sadarilah hari ini sangat-sangat berharga. Disinilah tempat kita memulai. Selamat menjadi saksi. Cerita dimulai dengan melihat gadis imut bernama Ja. Ja ini berusia 29 tahun, pekerjaannya belum jelas, namun ia kadang membantu ayahnya mengolah kue-kuean. Yang jadi titik perhatian pada Ja sebenarnya, kenapa ia tidak fokus mencari pekerjaan dan kebanyakan menghabiskan waktu di kamar? Sebab ia patah hati berat terdengar kabar jika mantan kekasihnya Randy sudah mau nikah dengan wanita lain. Padahal Ja masih sering jalan, bahkan masih menyayangi Randy hingga detik ini. Pedih sekali hatinya Ja, ia seakan-akan dihantam duri berbisa. Untuk melebur kegelisahan itu, di esok harinya Ja datang ke toko membantu ayahnya. Sambil Ja menyusun dos-dos hijau, ayahnya berkata, "Nak, bagaimanapun pahitnya kenyataan menerpa, hidup harus tetap berjalan. Pada hakikatnya kita diciptakan untuk bahagia, bukan untuk berlarut-larut meratapi kesedihan. Sadarilah hidup hanya sekali, maka tidak ada satupun alasan untuk tidak tersenyum dan bersyukur." Ja sedikit tergugah mendengar itu. Sepulang dari sini ia tidak langsung datang ke kamarnya menyalahkan keadaan, namun ia malah main dengan sahabat-sahabatnya. Ja mulai bersenda gurau dengan mereka, curhat-curhat hingga kembali mulai menemukan senyumnya, meski senyum itu adalah keterpaksaan. Di waktu yang sama kita melihat seorang pria bernama Worry. Jika dilihat-lihat, Worry ini sepertinya tidak baik-baik saja. Tuh, perhatikan bentuknya, Ner, wajahnya sangat murung. Cek dicek, tahu-taunya Worry ini galau juga. Ia kemarin mengajak sahabatnya Ucu untuk meminta penguatan sebab sekarang ia begitu amat rapuh setelah mengetahui jika wanita idamannya Yon tidak lama lagi akan bertunangan. Si Worry ini bekerja sebagai seorang reporter di sebuah majalah, sedang Yon, wanita idamannya itu adalah teman sekantornya sendiri. Itulah mengapa hidup Worry pasti akan terasa berat ke depannya, karena setiap hari akan bertemu dengan Yon yang sudah kepunyaan orang lain. 뭐하냐고 포즈 다 고추 커 보인다 컴온. Setelah cukup lama cerita, Ucu memberi Worry solusi. Katanya ada banyak wanita di muka bumi ini, maka cobalah aplikasi Kencan. Ternyata itu masuk di akal Worry. Kebetulan ia mendapat PR juga dari atasannya, di mana Worry ditugaskan untuk membuat kolom artikel perihal keintiman dari sepasang kekasih. Nah, siapa tahu aja dari aplikasi Kencan itu Worry bisa menemukan objek serta bahan referensi untuk artikel kolomnya kan? Tak pikir panjang, Worry langsung download. Aplikasinya bernama Love Brights. Setelah proses regis, Worry langsung memasukkan fotonya dengan deskripsi lelaki ganteng dan tahan lama ini sedang mencari ladies. Baru beberapa menit Worry memposting fotonya di Love Brights, langsung banyak gadis-gadis yang respon. Setelah dicek baik-baik, ternyata Ja juga telah mengunduh aplikasi Love Brights itu. Kebetulan sekali, Ner, Ja menerima pemberitahuan dan itu dari si Worry, dimana sekarang ia sedang mencari teman jalan, tulis di postingannya. Ja masih mengacuhkan Worry karena menurutnya ia tidak terlalu menarik jika diperhatikan melalui fotonya. Malah Ja memilih jalan dengan matchnya yang lain. Ada banyak tipe pria yang ditemui Ja melalui aplikasi Kencan itu, namun tahu-taunya dari mereka tidak ada yang bisa membuat Ja merasa senang. Malah mereka-mereka membuat Ja ilfil sebab kebanyakan dari mereka itu hanya mau bersenang-senang saja, dalam kurung nanam jagung. Sampai di suatu pagi, Ja memutuskan untuk merespon Worry. Siapa tahu fotonya aja yang nyebelin kan? Ja mulai penasaran. Setelah sarapan, mandi dan lain sebagainya, mereka berdua pun janjian ketemu di salah satu stasiun melalui aplikasi. 이름이 막자인이야. 혹시 막자인씨 아니세요? 오작규미에? Menarik sekali, mereka benar-benar ketemu. Nah, agar suasana tidak canggung, Ja mulai membuka pembahasan sekaligus memperkenalkan diri. Saya kira di sini Ja ilfil juga dengan Worry, ternyata tidak. Dalam hati, Ja menilai jika Worry nampaknya adalah pria baik-baik, bahkan rasa-rasanya ia memancarkan aura kehangatan dengan karakternya yang cukup kalem. Setelah memperkenalkan diri masing-masing, mereka berdua langsung pulang. Di esok harinya barulah mereka kembali jalan sebab Ja merasa jika Worry ini memang tampil apa adanya, namun ia seperti mempunyai daya tarik tersendiri. Tak dipungkiri, Ja memancarkan aura kebahagiaan bisa kenal dengan Worry meskipun itu melalui aplikasi Kencan.
Sambil menikmati mie telurnya, mereka berdua terus saling mengakrabkan diri. Ja berkata, jika ini pertama kalinya aku menggunakan aplikasi kencan. Semuanya bermula karena hatiku telah dipatahkan oleh seseorang. Begitu ramah dan tenang Wori mendengarkan Ja bercerita. Ada pertanyaan serius dari Ja untuk Wori. Katanya, kenapa engkau memilih aplikasi kencan? Untuk bersenang-senang kah atau ingin mencari pacar? Wori tidak memberi alasan yang jelas, namun ia berkata jika ini dicoba-coba aja, apalagi akhir-akhir ini memang ia selalu merasa kesepian. 하려고 나온 것도 아닌 마당에 내가 좀 이상한 사람 같아? 됐다. Di sisi lain, Wori juga sudah didesak atasannya Julmiati jika sebelum tengah malam besok artikel kolom itu setidaknya sudah selesai sekitar 3.000 kata. Tapi tidak semerta-merta Wori menulis begitu saja. Pasti ia butuh seorang objek agar bisa mengetahui pasti bagaimana artikel keintiman antara seorang pria dan wanita itu bisa ditulis. Hari ini Wori kembali ketemu dengan Ja, di mana Ja ini pastinya akan dijadikan objek sekaligus bahan referensi untuk tugas kolom Wori. Agar mencegah hal-hal yang tak diinginkan, Wori sama sekali merahasiakan penelitiannya itu terhadap Ja. Hingga malam mereka kencan tamasya ke sudut-sudut kota, terlihat keakraban mereka berdua pun semakin terjalin. 그리고 야 연락할게. Di luar daripada tujuan awal mereka menggunakan aplikasi kencan itu, rasa-rasanya mereka berdua ini mulai saling menyukai. Malam ini Wori juga sudah mulai menulis kolomnya yang berjudul Cinta Satu Malam. Khusus artikel episode pertama, Wori sudah mengirim ke atasannya Julmiati. Lalu di esok harinya di kantor, Wori dipanggil secara pribadi. Julmiati berkata jika kolom episode pertama yang kau kirim itu sangat menarik. Ini baru fase perkenalan, maka terus lanjutkan episodenya sampai engkau benar-benar mengetahui hingga ke dalam-dalamnya bagaimana jika seorang wanita dan lelaki bercumbu. Asal kalian tahu sebenarnya Wori ini bisa dikata lelaki tidak berpengalaman soal begituan, tapi karena ia mempunyai kemampuan menulis, itu makanya ia ditunjuk langsung oleh Julmiati untuk kebutuhan target pembaca artikel dewasa. Untuk melanjutkan episode kolomnya, tentu Wori perlu tahap referensi baru. Malam ini ia kembali kencan dengan Ja di salah satu warung. Setelah beberapa botol soju dihabiskan, obrolan pun makin lancar. Bahagia sekali Ja, tak terkecuali dengan Wori sendiri. Mereka berdua bahkan sudah mulai bicara-bicara lepas. Wori berkata jika ia sebenarnya payah diranjang. Mendengar Wori jujur seperti itu, Ja malah cengar-cengir, namun tak munafik juga. Ja sedikit memperlihatkan raut kecewa. Cukup lama mereka ngobrolnya, Ja juga mulai mencurahkan kepedihannya jika sebenarnya ia memilih begini karena mantan kekasihnya. Sebentar lagi pesta pernikahan mereka akan digelar. Wori pun mengajak Ja, bagaimana jika kita kacaukan saja pernikahan lelaki pengkhianat itu? Ja, iya saja. Lalu kita sadari jika mereka berdua ini begitu amat bahagia. Tatapan Ja begitu tajam tertuju ke Wori lebih-lebih, dimana ini jelas sebuah pesan untuk para pecinta Heiner jika mereka pasti sudah saling jatuh hati, padahal niat awalnya hanya untuk bersenang-senang melalui aplikasi kencan itu. Karena Wori sudah mabuk berat, Ja memutuskan membawanya ke salah satu hotel. Tiba di esok paginya, ketika Wori sudah sadar, seketika panik sebab menyadari dirinya telah nginap bareng dengan seorang wanita, padahal sebelumnya ia tidak pernah melakukan hal seperti ini. Wori sempat marah dengan Ja. Sambil memasang sepatu untuk bergegas, Wori tegas berkata jika aku ini pria bijaksana dan berpendidikan, ini belum pantas terjadi sebelum akad. Lalu mereka berdua pun langsung keluar kamar dalam kondisi emosi. Tak berselang lama, tahu-tahunya mereka masuk kembali karena nyatanya sudah sama-sama membara. Cuman awalnya tertutup gengsi aja. Dari balik tirai coklat ini terjadilah sesuatu yang sepantasnya tak terjadi. Wori memanaskan jagungnya yang katanya lemah itu.
Setelah mengetahui perasaan masing-masing, setiap hari mereka terus sama-sama kejar-kejaran kesana kemari, mandi bareng, berbagi kasih. Mawar cinta mereka telah bersemi, dimana itu cukup baik untuk kolom Wori. Begitu antusiasnya Wori kembali menulis lanjutan episode kolomnya. Step by step, Wori menulis semua perjalanan cintanya dengan Ja. Namun perlu kita ketahui, dalam artikel itu Wori menulis identitas Ja dalam bentuk anonim. Takutnya nanti ketahuan oleh Ja, itu bakal lebih parah jadinya. Begitu sudah banyak kisah yang Wori lalui dengan Ja, entah itu di kasur, di tepian, serta masih banyak tempat-tempat yang lain. Kolomnya juga sudah kelar. Wori telah mengirim ke atasannya, Julmiati. Beberapa hari telah berlalu setelah karya Wori itu dipublish. Ternyata banyak sekali atensi dari pembaca. Baru beberapa hari dipublishnya kolom itu sudah mencapai 500 lebih tayangan. Julmiati riang gembira, katanya ini seperti mimpi. Potensi Wori memang sudah tak diragukan lagi. Para kerabat berpesta ria mengajak Wori untuk merayakan keberhasilan kolom tersebut. Di sisi lain, Wori juga sebenarnya merasa bersalah karena semua ini rahasiakan ke Ja. Namun tidak apa-apa, semuanya pasti akan baik-baik saja. Yang terpenting sekarang adalah menciptakan kebahagiaan, dan kebahagiaan mereka kembali kencan. Dengan karakter lugunya, Wori begitu setia berada di sisi Ja, mulai dari main biang lala bareng, main setan-setanan, main wahana. Betul-betul Wori menghujani Ja kebahagiaan serta ketulusan. Padahal awalnya Ja mengunduh aplikasi kencan itu hanya untuk bersenang-senang semata setelah dicampakkan dengan mantan kekasihnya Randy. Tak terkecuali dengan Wori sendiri yang pada awalnya hanya untuk kebutuhan kolom artikel, namun malah terjebak di dalamnya. Setelah main wahana, semuanya pada dipersilahkan untuk mengambil barang di tempat penitipan. Ja mengambil handphone Wori juga, sementara Wori yang entah kemana. Disinilah Ja tak sengaja melihat pemberitahuan Wori perihal kolom ituner. Ja sempat ke toilet untuk lanjut membaca semua isi kolom karya dari Wori yang tak lain dan tak bukan Ja sendirilah yang telah dijadikan objek dengan identitas anonim di dalamnya. Dari sinilah konflik di antara mereka mulai bermunculan. 말해봐. 칼럼? 또 작정하고 접근했던 거 아니야? 내가 너랑 너네 잡지사 다 고소할 거야. Di sini Wori amat merasa bersalah, bahkan dirinya sangat menyesal telah membuat kolom itu secara diam-diam. Entah dengan cara apa Wori meminta maaf ke Ja. Ja amat kecewa, hatinya teriris-iris, pedih perasaannya. Ja merasa jika selama ini hanya dijadikan objek semata, padahal ia sudah terlanjur sayang dengan Wori. Setelah kejadian itu, Ja benar-benar menghilang dari kehidupan Wori. Tiada henti Wori terus menghubunginya, tapi nomor Ja tidak dapat dihubungi. Galau berat si Wori. Bahkan sekarang ia seperti mayat hidup, kerja tanpa semangat. Kebahagiaannya seolah direnggut paksa oleh halilintar. Tahu-taunya Ja datang ke rumah neneknya meminta penguatan. Singkat saja sang nenek berkata, "Ja, jika memang kalian ditakdirkan bersama, maka semesta akan mencari jalannya untuk mempersatukan kembali. Yang perlu sekarang ialah syukuri hari ini, sebab itu adalah anugerah. Hari kemarin adalah sejarah, hari yang akan datang adalah misteri." Singkat kisah, 1 tahun telah berlalu. Wori dan Ja benar-benar tidak pernah ketemu, padahal Ja begitu amat merindukannya. Kisah-kisah bahagianya dengan Wori selalu hadir dalam benaknya, tak terkecuali dengan Wori di sana. Ia juga begitu merindukan Ja, sampai di suatu hari ketika Ja datang ke salah satu warung makan, ia kaget saat menyadari jika Wori ternyata juga ada di sana. Bukti nyata jika omongan nenek Ja itu benar adanya. Sesuatu yang menjadi milik kita pasti akan kita dekap. 사영아. 사영아. 저 아세요? 진짜 연애하면서 너한테 잘못했던 거 다 갚을게. 나 너 보고 싶었어. 따라간다. 이건 우리만의 특별한 로맨스니까. 뭔가 빠져버 Kini telah usai.
Adapun hal yang bisa kita petik dari kisah Wuri dan Ja, tulis di kolom komentar ya. Selamat bersua di video selanjutnya, Ner. Bye. And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby. I make believe that you are here.